Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saiful Mujani, Kak Ipung. Saya sebenarnya dulu itu bagian dari komunitas surveyor, LSI dan lain-lain, tapi saya jadi mu'tazilah, keluar dari komunitas survei dan political scientist karena S2 saya dengan satu kampus dengan Mas Lutfi. Saya S2, beliau S3, saya di Melbourne ambil law. Jadi memang agak berbeda sekarang. Saya kebetulan memang studi dari S2 dan S3 di International Law, disertasi saya tentang Law of War, hukum perang. Jadi memang ketika perang terjadi di Iran, di Timur Tengah ya, saya cukup intensif mengikuti dan mencoba melihat itu dari perspektif yang saya pahami tentu saja dan perspektif yang menjadi bagian dari disiplin saya. Mungkin saya ingin melihat temuan ini pertama dari perspektif yang agak filosofis. Jadi karena saya duduknya di samping dosen yang tadi sangat teoritis, saya mulai juga dengan teori ya, biar kelihatan dosennya. Temuan yang disampaikan oleh Mas Burhan dan kawan-kawan itu kan sebenarnya mengkonfirmasi teori besar bahwa sebenarnya pasca dunia pertama dan kedua, meskipun realisme katakanlah awalnya sangat dominan, itu perlahan-lahan relatif digantikan oleh pandangan lain di dunia ini. Tentu saja kalau kita mau tarik ke belakang, awalnya tentu dari Kant ya. Immanuel Kant tuh punya artikel yang sangat bagus namanya Perpetual Peace, perdamaian abadi kan. Nah dalam teori Kantian itu kurang lebih kalau mau disederhanakan pakai bahasa yang lebih simpel adalah, jadi menurut Kant perang itu munculnya dari impuls, dari hawa nafsu. Meskipun nafsul lawamah, nafsul mutmainnah dan lain-lain, dari nafsu, dari impuls. Jadi munculnya war itu dari impuls, meskipun kan sebenarnya kan itu kan menolakkan teorinya pada masa perang revolusi di Prancis, pada masa awal revolusi Prancis. Meskipun dia meyakini bahwa memang basis hubungan antar negara itu adalah antagonistik, realis dalam bahasa Mas Burhan tadi Hobbesian, tetapi menurut dia itu mungkin karena state of nature dari perang itu berawal dari impuls, bukan dari rationality and morality. Karena kalau dari rationality dan morality menurut Kant, yang justru harus muncul itu adalah peace. Itulah kenapa orang selalu tidak suka perang, selalu tidak suka kondisi yang chaos. Dan dalam ujung yang diharapkan oleh Kant, itu akan terjadi apa yang disebut sebagai perdamaian abadi, yang kemudian nanti akan masuk ke dalam liberal teori, munculnya United Nation dan lain-lain. Itu kan sebenarnya dari Kantian. Di dalam teori Kantian itu, kalau mau tercipta perpetual peace atau perdamaian abadi, setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, ada republikanisme, di setiap negara-negara itu jadi republikan, artinya rakyat harus diwakili di dalam pemerintahan, ya demokrasi lah kurang lebih. Yang kedua tuh ada gabungan dari orang-orang dari negara-negara ini atau federasi yang kemudian sebenarnya terjemahannya adalah dalam Liga Bangsa-Bangsa, dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa kan, adanya federasi dari negara-negara ini agar bisa ngobrol, agar bisa kalau ada apa-apa nggak perlu dulu nyerang, tidak perlu dulu senjata, tapi bisa ngobrol dulu lah gitu ya. Ada negosiasi dan lain-lain. Dan yang ketiga, adanya penghormatan terhadap hukum universal dan pengecaman terhadap segala bentuk kolonialisme. 3 komponen itu yang saya kira kemudian mendasari teori hukum internasional liberal di Barat. Kita akui atau tidak, pasca Perang Dunia Kedua, terlepas dari fakta bahwa memang kita masih punya konflik, kita masih punya perang di Timur Tengah, tapi secara keseluruhan kan kondisi dunia secara global kalau kita hitung secara statistik kan memang relatif peaceful. Ya perang di Timur Tengah, tapi kan di Depok, di Jakarta kita bisa ngobrol, bisa ngopi. Orang di Brazil, orang di Peru masih bisa ngopi. Perangnya di Israel, Pak Saiful Mujani masih bisa nongkrong di Dubai Tower. Ya kan? Jadi oke, realis make sense bahwa ada perang di sana sini, tapi sebagai kalau kita melihatnya dari perspektif besar evolusi, sebenarnya dunia berarah menuju pada arah yang relatif lebih baik. Tentu saja dengan adanya tadi United Nations ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain, yang menandai apa yang kita sebut sebagai proses peralihan
dari apa yang disebut sebagai power based international order ke apa yang disebut sebagai rule based international order, yang dulunya negara yang kuat yang menang lewat kolonialisme dan lain-lain, kemudian berubah pada aturan yang relatif diakui bahwa ada great power seperti Amerika, Rusia, Cina yang senantiasa melanggar apa yang disebut sebagai international law itu iya, tetapi juga kita menurut saya jangan juga menjadi sepenuhnya pesimistik terhadap apa yang kita lihat sekarang. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, kenapa saya mengutip Immanuel Kant? Karena kalau kita lihat lihat katakanlah struktur pemerintahan yang ada di Iran sekarang yang sudah yang sudah diketahui banyak orang, para petinggi di Iran itu keren-keren, termasuk salah satunya itu ada orang namanya Ali Larijani yang baru saya kira terbunuh juga, ditarget sama Israel, yang memang ahli Immanuel Kant. Jadi dia tuh ahli strategis, saya nggak bohong. Ali Larijani itu adalah top strategis yang bahkan memimpin perundingan nuklir, menjadi orang kepercayaannya Imam Ali Khamenei, yang disertasinya ketika di Tehran University adalah tentang Immanuel Kant, dan dia nulis 3 buku tentang Immanuel Kant. Sampai kerennya dia sebagai ahli Immanuel Kant, Henry Kissinger sampai nulis di dalam salah satu keterangannya bahwa dia kaget ternyata dalam salah satu negosiasi dengan Iran di PBB, dia bertemu dengan seseorang dari Iran yang kemudian dia tuh bilang kepada orang ini namanya Ali Larijani, kenapa Iran nggak capek ya, nggak exhaustion kan? Kalau kita balik ke dalam Immanuel Kant, salah satu konsep kenapa kemudian ada peace itu karena ada kemungkinan orangnya udah capek perang sudah lama, kemudian ada exhaustions. Nanyalah si Kissinger, apa kamu nggak capek perang terus dan kamu tidak mau beralih menjadi katakanlah lebih pragmatis seperti Cina, seperti Rusia, dengan asumsi bahwa si Kissinger itu menganggap bahwa ideologi revolusi anti Amerika dan Islam itu adalah sesuatu yang ideologis, bukan satu yang pragmatis. Tapi kemudian si Kissinger itu balik diceramahi oleh Ali Larijani tentang perpetual peace ini, sampai kemudian dia mengatakan, saya juga mau bertanya sama Anda, apakah Amerika tuh nggak capek turut campur terus dengan urusan di Timur Tengah? Jadi jawabannya jadi sangat strategis. Jadi dan menurut banyak buku yang termasuk juga dikutip oleh Kiai Lutfi, sebenarnya kalau kita menganggap bahwa Iran ini selama ini sangat ideologis, sangat religius, semua pandangan-pandangannya ditentukan oleh pandangan keagamaan, juga menurut saya keliru. Justru apa yang dilakukan Iran itu sangat strategik dan sangat pragmatis. Itulah yang tadi juga dikutip oleh Kiai Lutfi, selalu dikutip oleh orang-orang yang mempelajari Iran, bahwa memang Iran itu sebenarnya mendekati Amerika itu tidak sepenuhnya dengan meskipun dalam tatanan publik ada religius retorik, pada kenyataannya dia cukup realis, cukup pragmatis. Apa yang disebut sebagai strategic loneliness itu kan sebuah keniscayaan, karena bayangkan, ini saya selalu bilang kepada mahasiswa saya dan kawan-kawan, sebenarnya perang yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu adalah perang 2 negara yang kesepian. War between two loneliness, karena Israel ngerasa saya sendiri, sekitar saya akan menghancurkan saya, Arab yang jahat. Orang Iran juga sama, wah saya sendiri Syiah, saya dikelilingi oleh 11, saya dikelilingi oleh 11 lebih pangkalan militer Amerika. Loh gimana kalau saya nggak resisten? Mati saya. Jadi ini ada perang di Timur Tengah yang sebenarnya dasarnya adalah 2 negara yang kesepian, sesama jomblo yang sesama kesepian. Karena itu menurut saya baik Iran maupun Israel memang ada elemen-elemen ideologis, tetapi juga sepenuhnya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pragmatis. Itulah kenapa Iran misalnya mengembangkan forward resistance, mengembangkan economic resistance, mengembangkan apa yang disebut sebagai istiqlal atau kemandirian. Ideologi revolusi itu ada 2, demokrasi Islam dan istiqlal. Itu ideologi yang langsung ditelurkan oleh Ruhullah Khomeini waktu itu. Ya, analis realis, betul.
Tapi kan awalnya Immanuel Kant liberal. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah dari pendekatan yang strategic loneliness ini, kemudian sebenarnya Iran pendekatannya juga, kalau kita menganggap Iran itu adalah negara dengan ideologi buta Syiah dan lain-lain, juga menurut saya tidak tepat, karena Iran justru mendekati isu yang ada itu dengan strategic loneliness yang cukup realis. Coba bayangkan kawan-kawan, Amerika pasca diserang oleh Jepang di Pearl Harbor, itu kan kemudian merubah doktrin hubungan luar negeri dan defense luar negerinya menjadi sangat ekstrim. Jadi Amerika itu pasca pengeboman Pearl Harbor itu punya doktrin namanya global reach, global power. Bahwa saya kalau mau memiliki kekuasaan di seluruh dunia, maka saya harus hadir di seluruh dunia. Apa konsekuensinya? Dia buat lebih dari 700 pangkalan militer. Di dekat Iran saja itu ada lebih dari 11 pangkalan. Coba bayangkan Anda negara yang lonely sendiri, dikelilingi oleh pangkalan militer yang siap ngebom Anda kapanpun. Ya saya pasti akan mikir, oh saya harus, kalau gitu harus mikir-mikir nih, gimana caranya saya bisa bertahan. Dan makanya kemudian mungkin berbeda pendekatannya dengan negara-negara Arab yang lain, karena dia udah mayoritas Sunni, dekat sama Amerika. Dan karena itu kan pendekatan negara-negara Arab itu dalam bahasa saya yang sarkas itu menjadi vassalization. Vassalization tahu ya? Vassalization itu kurang lebih, karena saya lemah, udahlah saya jadi negara vassal dari imperium bernama Amerika. Cirinya negara vassal atau negara satelit itu adalah, pertama dia compliant sepenuhnya dengan American policy. Kalau perlu kasih hadiah atau upeti, ya kasih pesawat, kasih apa gitu ya. Dengan return apa? Dalam kondisi tertentu dia bisa diprotek. Makanya dibuatlah pangkalan-pangkalan militer. Itu kan kayak vassalization aja. Vassalisasi, mungkin agak sarkas, tapi itu faktanya. Itu faktanya bahwa negara-negara Timur Tengah seperti itu. Tapi kalau Iran tidak menempuh jalan itu, karena memang secara realis hampir tidak mungkin Iran mengadopsi pendekatan itu jika berhadapan dengan Amerika. Karena tadi kita lihat dia semenjak zaman Safawiyah lonely, karena di timur ada Mamluk, di barat ada Ottoman yang Sunni. Karena itu bingung dia. Qajar juga sama. Setelah itu Iran itu berada dalam situasi terjepit karena perang Rusia, perang dengan British Empire. Karena itu memang sepanjang sejarahnya kalau kita lihat, Iran itu dalam kondisi yang sebenarnya kemudian menjelaskan kepada kita kenapa Iran mengambil posisi yang resisten, tidak posisi yang coalition dengan great power seperti Amerika. Dan itu pilihan, benar atau salah saya nggak tahu, itu mungkin bukan judgement kita sebagai sarjana, tapi itulah pilihan yang menurut saya kalau kita bisa lihat secara realis dari perspektif kesejarahan, dari perspektif geopolitik, sebenarnya juga bisa difahami kalau tujuannya adalah untuk memahami kenapa si Iran modelnya seperti itu, tidak seperti negara-negara Arab yang lainnya yang ya tadi memilih menjadi vassal tapi dengan konsekuensi mendapatkan kesejahteraan dan lain-lain. Sementara Iran relatif mungkin tidak memiliki kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain gitu, tapi dengan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam salah satu konsekuensi apa yang disebut sebagai strategic loneliness itu, kita cukup kaget, dan saya kira para pengamat militer dunia cukup kaget dengan kemampuan militer Iran ketika terjadi perang ini. Orang mengatakan Iran paling banter 5 hari selesai lah. Ada yang bilang 2 minggu, ya sekarang udah sebulan. Terlepas fakta bahwa 15 pemimpinnya sudah dibunuh dan lain-lain, tapi Iran tetap punya resiliensi karena dia bisa bertahan dengan regime change yang cepat. Itu fakta. Bahwa dia hancur iya, tapi tidak ada regime change sampai sekarang. Berarti dia punya resiliensi. Yang kedua, terlepas dari dia fakta bahwa mereka tidak memiliki teknologi yang secanggih Amerika, tapi mereka memiliki strategi yang menurut saya lebih cerdas dari yang dimiliki oleh Amerika. Dengan misalnya memberikan decoy, misal menyerang dengan senjata yang harganya cuma 35.000, kemudian harus dijatuhkan oleh misil yang harganya 1 juta, 2 juta dolar dan lain-lain.
Dan saya kira memang dari awal Iran cukup realis dengan mengatakan kalau kita terlibat dalam perang konvensional dengan Amerika, kita tidak akan menang, dan karena itu yang akan dilakukan oleh mereka adalah apa yang disebut sebagai strategic of endurance, strategi bertahan aja dia menang. Jadi cara menangnya itu adalah dengan bertahan, iya, bertahan saja dia menang. Caranya strategic of endurance itu gimana? Salah satunya adalah dengan tadi menghabiskan kemauan dari negara penyerangnya untuk terus berperang. Jadi yang diserangnya itu bukan ability, tapi willingness. Karena Amerika tidak mungkin dikalahkan dari sisi ability atau kemampuan perang oleh Iran. Tapi Iran mungkin bisa mengalahkan Amerika dan Israel dari segi willingness, kemampuan. Seberapa lama dia akan terus berperang. Kalau ekonomi cost-nya semakin tinggi, 2 juta dolar per hari, ada yang mengatakan 5 juta dolar per hari, kalau dikali 30 kan sekitar sudah 150 juta dolar per hari, nggak tahu berapa ratus triliun atau ribu triliun dia sudah habis. Belum lagi ekonomi global yang kemudian jadi tekanan, belum lagi tekanan domestik di Amerika yang juga sangat tinggi karena sangat tidak populer, karena harga minyak, teman saya yang di LA baru kirim di WhatsApp grup, bukan, Los Angeles 8,9 dolar per barrel, coba bayangin. Dari waktu dulu saya di sana cuma 3 per galon. Galon bukan liter, betul. Per galon, bayangin. 8, hampir 9. Karena kan di sana negara bagian beda-beda, tapi di California memang mahal. Sekarang udah 9. Menjerit semua orang. Nah, kalau domestic pressure-nya semakin tinggi, 8 juta orang turun, itu kan artinya ada kemungkinan erosi willingness dari rezim Trump untuk perang itu mulai muncul, dan karena itu yang ditarget oleh Iran. Terakhir sebagai penutup, saya nggak tahu, ini saya orang Amerika, tapi saya kesannya tuh sangat kritis gitu ya kepada Amerika. Tapi ya nggak apa-apa lah, anggap aja saya orang Demokrat, lulusan Amerika maksudnya, bukan orang Amerika, lulusan Amerika tapi saya kritis sama Amerika, anggap aja saya orang Demokrat, orang kuningan Amerika. Saya tuh kok agak khawatir kenapa? Karena saya bagaimanapun masih cinta sama Amerika. Saya belajar di sana, saya ngelihat Amerika simbol demokrasi dan lain-lain. Tapi saya kalau ngelihat, kalau nggak hati-hati, Selat Hormuz itu bisa jadi seperti terusan Suez untuk Inggris. Kalau kita baca sejarah The Downfall of Empire, terusan Suez tahun 56 itu krisis yang menyebabkan Inggris sebagai imperium itu jatuh sepenuhnya dan digantikan oleh Amerika. Waktu itu ada nasionalisasi terusan Suez oleh Nasser. Kemudian Inggris, Prancis kesel karena itu dulu dibuat oleh mereka, kok diambil sama Nasser gitu ya. Kemudian diseranglah itu Mesir, tapi diserangnya bukan oleh Inggris, nyuruh dulu Israel, serang. Diseranglah sama Israel. Kemudian turunlah itu Inggris dan Prancis untuk bantu. Tapi ternyata harapan dari Inggris akan menggerakkan koalisi untuk mempertahankan terusan Suez itu gagal, karena rupanya Amerika dan Rusia tidak mau terlibat dalam perang itu, dan Prancis dan Inggris terisolasi, hanya berdua aja. Dan bahkan Amerika mengancam dia akan serang mata uangnya, dan memang dilakukan karena itu kan rezim dolar waktu itu menggantikan rezim pound sterling itu ya, salah satu momennya adalah momen terusan Suez tahun 56 itu. Saya khawatir Amerika dan Israel sekarang yang relatif terisolasi karena negara-negara Uni Eropa tidak mau turun, karena negara-negara GCC Arab juga tidak mau sepenuhnya terlibat dalam konflik karena mereka tahu kalau terlibat lebih gila-gilaan. Di tengah-tengah seperti itu, Iran melakukan strategi dedolarisasi dengan bilang misalnya Anda mau lepas dari terusan Suez bayarnya pakai yuan misalnya. Kalau Anda mau lepas dari Hormuz bayarnya pakai yuan misalnya. Saya kok khawatir kalau perangnya sama Donald Trump ini diteruskan, ini adalah awal mula dari the downfalls of American Empire. Kalau kita mengacanya dari perspektif, jangan, makanya saya ingatkan. Ngingatin biar perangnya udah selesai aja, ngapain gitu loh, nggak ada manfaatnya. Saya yang nggak ikut perang aja harus bayar lebih mahal hidup saya, itu ada manfaatnya kan. Makanya udahlah perangnya selesai, karena kalau nggak selesai Amerika akan terlibat perang yang sangat panjang, apa yang disebut sebagai attrition war, dan attrition war itu sangat mencapekan, sangat membuat lelah.
Dan kita tahu dari sejarah manapun imperium itu akan runtuh karena kelelahan perang. Romawi lawan Persia itu runtuh karena 400 tahun perang, muncullah peradaban Abbasiyah dan Umayyah. Jadi rata-rata imperium itu perang, gagal itu bukan kalah secara militer, tapi karena terlalu belagu, militernya dianggap kuat, terus-terusan habisin sumber daya, lama-lama kecapean dan akhirnya terjerumus di Selat Hormuz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.